Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kalian akan belajar mata pelajaran biologi lintas minat bersama Bapak Haditya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi sistem regulasi ya. Nah, sistem regulasi itu berhubungan dengan sistem saraf pada manusia. Kita dapat merasakan makanan, memahami bacaan, melihat, dan melakukan berbagai aktivitas tidak terjadi secara sendirinya ya. Namun Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan mekanisme yang canggih untuk mengkoordinasi terjadinya segala aktivitas tersebut. Dengan adanya sistem saraf dalam tubuh menjadikan semua aktivitas yang kita lakukan berjalan dengan semestinya. Rasa nikmat dan lezat dari setiap makanan yang dirasakan dipengaruhi oleh adanya rangsangan pada lidah. Ungkapan rasa sakit seperti mengucapkan kata aduh juga terkait rangsangan pada bagian tertentu tubuh kita. Oleh karena itu, rangsangan atau stimulus diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perubahan pada tubuh atau bagian tubuh tertentu. Sedangkan alat tubuh yang menerima rangsangan tersebut dinamakan indera atau reseptor. Indera itu ya ada 5, ada indera penglihatan, indera peraba, dan lain-lain. Adanya reseptor atau indera tadi memungkinkan rangsangan dihantarkan menuju sistem saraf. Di dalam sistem saraf pusat, rangsangan akan diolah untuk dikirim kembali menuju efektor seperti otot dan tulang oleh suatu sel saraf sehingga terjadi tanggapan atau respons. Nah, rangsangan yang berasal dari luar tubuh, misalnya bau, rasa seperti pahit, manis, asam, dan asin, sentuhan cahaya, suhu tekanan, dan gaya berat. Rangsangan semacam ini akan diterima oleh indera penerima yang disebut reseptor luar atau eksteroseptor. Sedangkan rangsangan yang berasal dari dalam tubuh, misalnya rasa lapar, kenyang, nyeri, maupun kelelahan, akan diterima oleh indera yang dinamakan reseptor dalam atau interoseptor. Tentu semua rangsangan ini dapat kita rasakan karena pada tubuh kita terdapat sel-sel reseptor. Nah, sel-sel reseptor tersendiri itu terbagi berbagai macam. Yang pertama sel saraf atau neuron. Ini bisa dibaca sendiri ya anak-anak ya. Itu juga ada gambarnya ya, bisa dilihat. Nah, lanjut kita ke mekanisme penghantar impuls saraf. Seperti halnya jaringan komputer, sistem saraf kita itu juga bermacam-macam ya, banyak ya. Sistem saraf mengirimkan sinyal-sinyal listrik yang sangat kecil dan bolak-balik. Ini dibuktikan ketika kita tergatuk lah ya bahasa Banjarnya. Itu kita akan merasakan kayak seperti tersetrumnya. Nah, itu adalah sinyal-sinyal listrik yang ada pada tubuh kita dengan membawa informasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Sinyal listrik tersebut dinamakan impuls atau rangsangan ya. Ada 2 cara yang dilakukan neuron sensorik untuk menghantarkan impuls tersebut, yakni melalui membran sel atau membran plasma dan sinapsis. Yang pertama, penghantaran impuls saraf melalui membran plasma. Ini bisa dibaca ya. Yang kedua, penghantaran impuls saraf melalui sinapsis. Juga bisa dibaca. Nah, mekanisme kerja sinapsis. Apabila impuls pada tombol sinapsis segera, neuron mengirimkan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter tadi dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat, terjadi depolarisasi sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dan dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksotosis dari celah sinapsis. Neurotransmitter ini berdifusi menuju membran prasinapsis. Setelah impuls dikirim, membran prasinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Enzim tersebut misalnya enzim asetikolineterase yang menghidrolisis asetikolin menjadi kolin dan asam etanoat oleh vesikula sinapsis. Hasil hidrolisis kolin dan asam etanoat akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Itu adalah gambarannya ya. Nah, ini mekanisme terjadinya gerak refleks. Refleks itu seperti misalnya kita ditepuk orang ya, kita akan merespon ya, seperti itu. Suatu waktu tanpa disengaja kita dapat melakukan gerak yang tidak disadari. Gerak yang tidak disadari tadi dinamakan gerak refleks ya. Bersin, batuk, menguap, menggaruk, bila gatal,
kaget merupakan suatu aksi yang disebut refleks. Artinya tidak semerta-merta itu disadari oleh kita. Tanpa disadari itu bergerak, itu disebut gerak refleks ya. Ini bisa dibaca ya. Nah seperti itu ya, tangan dia bergerak sendiri, itu refleks. Kaki juga bisa menendang sendiri, itu juga refleks. Nah ini susunan saraf ya. Secara umum sistem saraf manusia tersusun dari dua jenis, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Kalau sadar itu somatik, kalau tak sadar itu otonom. Satu persatu sistem saraf tersebut akan kita pelajari pada uraian berikut ini ya. Yang pertama sistem sadar ya, sistem saraf sadar. Nah, sistem saraf sadar ini di dalam tubuh ada berbagai macam saraf yang termasuk dalam sistem saraf sadar. Kita ingin makan, menulis, membaca, berjalan, berlari, bertegur sapa, dan lainnya merupakan aktivitas yang melibatkan sistem saraf sadar. Semua kegiatan tersebut terjadi atas kehendak kita. Nah, itu yang disebut sistem sadar. Secara struktural, sistem saraf sadar terbagi atas dua bagian, meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Simak bahasan berikut ini ya. Ini sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusat ini paling utamanya adalah otak ya. Jadi kalau kita itu otaknya terganggu, otomatis sistem saraf pusat kita pasti terganggu untuk seluruh tubuh. Bisa dibaca sendiri ya. Otak itu manusia terdiri dari dua belahan hemisfer yang besar, yakni belahan kiri dan belahan kanan. Oleh karena terjadi pindah silang pada tali spinal, belahan otak kiri mengendalikan sistem bagian kanan, sedangkan sebaliknya ya, belahan kanan mengendalikan sistem bagian kiri tubuh. Nah, otak itu juga memiliki bagian-bagian ya. Ada otak depan, otak tengah, otak belakang. Nah itu bisa dibaca ya sendiri, bisa di pause aja pada videonya. Sumsum tulang belakang juga termasuk adalah bagian terbesar dari sistem saraf pusat. Bisa dibaca juga ya itu ya. Sumsum tulang belakang atau tali spinal merupakan tali putih kimilau berbentuk tabung dari dasar otak menuju ke tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang itu berhubungan erat dengan otak ya. Jadi kalaunya kita terbentur otak atau sumsum tulang belakang, itu akan terjadi gangguan yang sangat fatal untuk tubuh kita ya. Nah ini yang kedua, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dinamakan pula sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi ini merupakan bagian dari sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan atau impuls menuju dan dari sistem saraf pusat. Karena itu di dalamnya terdapat serabut saraf sensorik, saraf aferen, dan serabut saraf motorik atau saraf eferen. Serabut saraf sensorik adalah sekumpulan neuron yang menghantarkan impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf motorik berperan dalam menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor otot dan kelenjar. Untuk ditanggapi, berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terbagi atas saraf kranial dan saraf spinal yang masing-masing berpasangan serta ganglia tunggal ganglion. Saraf kranial merupakan semua saraf yang keluar dari permukaan dorsal. Artinya anak-anak ya, saraf itu pada tubuh manusia sangat banyak. Itu adalah bukti kebesaran Tuhan. Jadi kita cukup mengenal saja ya, karena kita adalah jurusannya IPS, tapi kita mata pelajaran minatnya adalah biologi. Jadi kalian cukup mengenal saja. Mudah-mudahan kalian bisa ya mempelajari tentang sistem regulasi atau garis besarnya adalah sistem saraf pada tubuh manusia. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi itu adalah sistem saraf sadar. Sedangkan yang sekarang akan kita bahas adalah sistem saraf tak sadar. Itu bisa dibaca sendiri ya, yang di atasnya itu. Sistem saraf tak sadar merupakan sekumpulan saraf yang mengatur aktivitas yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu. Misalnya saja pergerakan paru-paru dan jantung. Kita tidak berkehendak supaya aktivitas gerakan paru-paru dan jantung terjadi dengan koordinasi oleh sistem saraf pusat. Artinya, kita sebagai orang yang mempunyai jantung, kita tidak bisa menghentikan jantung kita berdetak, atau kita tidak bisa membuat jantung kita itu berdetak lebih cepat, terkecuali disebabkan oleh aktivitas yang berat seperti olahraga dan mengangkat berbagai macam barang-barang berat ya. Itu adalah gambaran tentang sistem saraf tak sadar ya. Sistem saraf tak sadar tadi itu adalah sistem saraf yang bekerja tanpa kita kehendaki sendiri. Tapi paling utama adalah jantung. Kalau jantung kita itu ada kelainan, otomatis kita juga akan mengalami kesusahan yang sangat berat ya pada tubuh kita. Kita lanjut ya.
Nah, gangguan atau kelainan pada sistem saraf ya. Kita bahas dulu tentang oleh karena itu sistem saraf saraf tak sadar disebut juga sistem saraf otonom. Organ yang beraktivitas dan dikontrol oleh sistem saraf sadar. Meliputi kelenjar keringat, otot perut, pembuluh darah, dan alat-alat reproduksi. Menuju karakteristik kerjanya, sistem saraf sadar terbagi atas dua saraf, meliputi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ya, bisa dibaca sendiri ya lanjutannya. Yang kelima, gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem saraf. Nah, gangguan ini mengakibatkan tubuh kita tidak berjalan sesuai apa yang kita kehendaki, atau di kata lainnya kita sakit ya. Nah, gangguan yang terjadi pada sistem saraf itu berbagai macam gangguannya ya. Yang pertama stroke ya, penyakit stroke ya. Yang kedua penyakit neuritis, yang ketiga penyakit amnesia, yang keempat penyakit transaksi, yang kelima penyakit Parkinson, yang keenam penyakit epilepsi, dan yang seterusnya adalah penyakit poliomyelitis ya. Ini bisa dibaca sendiri ya, itu dicatat ya. Karena itu adalah berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Nah, kita berbicara tentang sistem saraf, kita juga harus mempelajari tentang sistem hormon pada manusia. Sehabis berolahraga, tenggorokan kita akan terasa kering dan kehausan. Ini terjadi karena tubuh banyak mengeluarkan keringat, sehingga air di dalam tubuh juga banyak yang terkeluar ya. Keadaan demikian membuat tubuh segera mengeluarkan zat yang menghentikan pengeluaran cairan tersebut. Zat yang dimaksud dinamakan hormon ya. Apabila kita minum air, segera hormon yang dikeluarkan tubuh tersebut akan berhenti. Kata hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormain yang berarti menggerakkan. Hormon merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh suatu bagian dalam tubuh. Organ yang berperan dalam sekresi hormon dinamakan kelenjar endokrin. Disebut demikian karena hormon yang disekresikan disadarkan atau diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah dan tanpa melewati saluran khusus. Di pihak lain terdapat pula kelenjar eksokrin yang mengedarkan hasil sekresinya melalui saluran khusus. Walaupun jumlah yang diperlukan itu tidak banyak atau sedikit, namun keberadaan hormon dalam tubuh manusia itu sangatlah penting. Ya, itu sangatlah penting. Nah, dapat diketahui dari fungsinya yang berperan antara lain dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Proses reproduksi juga memerlukan berbagai macam hormon ya. Hormon manusia yang laki-laki dengan hormon manusia yang wanita itu berbeda ya. Hormon itu juga mempengaruhi tentang metabolisme zat dan lain sebagainya. Hormon akan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin bila ada stimulus atau rangsangan. Hormon tersebut akan diangkut oleh darah menuju kelenjar yang sesuai. Akibatnya bagian tubuh tertentu yang sesuai akan meresponnya. Sebagai contoh, hormon insulin disekresikan pankreas saat ada rangsangan gula yang darah yang tinggi. Hormon adrenalin disekresikan medula adrenal oleh stimulasi saraf simpatik dan lain-lain. Itu adalah berbagai macam contoh adanya hormon ya. Nah, itu bisa dilihat ya perbedaan antara hormon wanita dengan hormon pria. Nah, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis itu kita akan membahasnya ya. Kelenjar hipofisis itu terletak pada dasar otak dan di bawah kendali hipotalamus. Di dalam tubuh ukurannya lebih kurang sebesar kacang ersis. Artinya kecil ya. Kelenjar ini seringkali disebut pula sebagai master of gland. Sebab hormon yang dihasilkan dapat mempengaruhi fungsi endokrin yang lain. Berdasarkan strukturnya, kelenjar hipofisis terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bagian tengahnya hanya dimiliki oleh bayi, sementara pada orang dewasa telah hilang atau tinggal sisanya saja. Makanya, kalau bayi itu dia tidak mengingat apa hal yang telah terjadi pada masanya bayi, karena bagian tengahnya sudah hilang ya, karena setelah dewasa bagian tengahnya itu hilang. Nah, oleh karena itu pada orang dewasa kelenjar hipofisis hanya tersusun dari 2 bagian saja, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian tengahnya hilang ya, karena bagian tengahnya itu hanya dimiliki oleh bayi. Dari waktu ke waktu ketika dia dewasa bagian tengahnya itu hilang. Makanya kita ketika bayi kita tidak mengingat apa-apa saja hal yang kita lakukan ketika kita bayi ya. Nah, kita akan membahas tentang 2 bagian kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis anterior dan kelenjar hipofisis posterior. Ini bisa dibaca ya. Tinggal di pause dulu, dibaca, dicatat. Nah, ini kelenjar pteroid
kelenjar gondok, kelenjar paratiroid, kelenjar anak gondok, kelenjar timus, kelenjar adrenal, anak ginjal, dan kelenjar pankreas. Ini adalah berbagai macam kelenjar-kelenjar ya. Nah, kelenjar kelamin, kelenjar pencernaan juga dibahas ya pada sistem regulasi ini. Sistem indera pada manusia. Kalau kita membahas tentang sistem saraf, kita juga akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Ya, sistem indera itu ada 5 ya, 5 macam. Manusia pasti memiliki 5 sistem indera ini. Tapi ada berbagai kelainan yang mengakibatkan orang tidak memiliki sepenuhnya kelima indera ini ya. Dalam artian mereka mengalami kelainan ya. Misal indera penglihat, kan ada orang yang buta tidak melihat ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Pemandangan yang indah, acara terapis yang menarik, gambar yang berwarna-warni dapat kita nikmati karena adanya penglihatan manusia yaitu mata. Jadi indera penglihatan ini berhubungan dengan organ yang ada pada tubuh manusia yaitu mata. Nah seperti itu ya gambarannya. Ini adalah bagian-bagian mata, bisa dibaca ya, bisa dipelajari sendiri. Bapak tidak akan menjelaskan secara mendalam karena kalian jurusan IPS ya, kalian hanya mengenal saja ya. Nah, lanjutannya kita akan bahas sistem indera pada manusia pada pembelajaran yang selanjutnya ya. Bapak harap kalian memperhatikan penjelasan Bapak secara keseluruhan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Ingat ya, sistem indera pada manusia itu ada 5 tadi ya. Pertama indera penglihatan, selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya ya. Tadi kita sudah belajar tentang sistem regulasi ya. Sistem regulasi berhubungan dengan sistem saraf, sistem hormon, dan lain-lain ya. Mudah-mudahan kalian memahami penjelasan Bapak dengan baik ya. Mengingat kita sebentar lagi bulan puasa, Bapak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan puasa kita tunai dan amalan-amalan ibadah yang lainnya juga dapat kita lakukan ya. Salah hilap mohon maaf. Bapak Hiris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.